Saudara-saudara, pada penyuluhan kali ini kita akan masuk pada liturgi kehidupan Tuhan, karya-karyanya, dan kesengsaraan menuju kematian. Cukup singkat memang, karena rasanya baru saja kita selesai merayakan Natal dan harus bersiap untuk menyambut masa-masa kesengsaraan Tuhan. Liturgi Natal menurut Indonesia Times berkait dengan 20 ayat dalam Alkitab. Ayat-ayat itu menggambarkan ungkapan yang muncul seputar kelahiran Yesus Kristus. Itulah momen yang pertama dirayakan oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Pada bagian lain, kita juga mengenali liturgi sengsara, kematian, dan kebangkitan. Kesengsaraan dan kebangkitan Tuhan terkesan menjadi peringatan yang biasa saja. Padahal, liturgi sengsara dan kematian ingin menunjukkan bahwa kebangkitan Tuhan adalah momen utama dan paling penting di dalam kehidupan orang-orang Kristen di Indonesia. Franciscus Seely dalam portal ntt.com menyatakan bahwa kebangkitan Tuhan itu tidak harus dimaknai secara historis. Kebangkitan Tuhan dimaknai dengan bahasa iman. Memang tidak ada saksi faktual, tetapi murid-murid dengan berani menyatakan Injil dan memberitakan kabar baik karena memang Kristus betul-betul bangkit menurut mereka. Dengan semangat inilah Rasul Paulus memberitakan Injil. Beberapa ajaran dan pengajaran mereka ditentang oleh orang-orang Yahudi. Imam Yahudi buru-buru menyatakan bahwa ajaran Paulus berbeda dengan ajaran Yahudi. Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, sedangkan Rasul Paulus melihat Yesus sebagai penebus dan juru selamat yang akan mendekatkan dan menormalisasi kembali hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan itu dapat diperbaiki tanpa harus menjadi Yahudi, tanpa harus mengikuti adat istiadat Yahudi, dan tanpa harus mengikuti ritus dan kewajiban Yahudi. Ada dua hal yang saya kira mencolok dan kaku bagi kita. Tidak semua orang bisa masuk agama Yahudi, dan ini menjadi penting. Dua hal itu adalah, pertama, menjadi Yahudi berarti harus berketurunan darah, bertalian darah, menjadi keturunan Yakub secara biologis. Dan kedua, menjadi Yahudi harus bersunat. Yang lebih parah lagi adalah orang-orang Yahudi tidak pernah memperkenalkan Elohim kepada bangsa-bangsa. Tuhan hanya terbatas pada mereka dan tidak ada upaya untuk menyebarkan agama. Bagi Paulus, kasih dan anugerah Tuhan harus diberitakan sehingga prinsip ini tidak sejurus dengan pengajaran Kristen yang universal. Menurut catatan unkris.ac.id, agama Yahudi atau Yudaisme mendasarkan keyakinan pada Tuhan yang satu. Mereka menyembah Tuhan yang membebaskan nenek moyangnya dari penindasan di Mesir, menjanjikan tanah, menurunkan Torah, dan menjadikan mereka sebagai umat pilihan. Tiga bapa leluhur mereka secara turun-temurun, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka mengimani Elohim yang bersemayam di bait suci dan pada akhir pekan senantiasa beribadah di sinagoge.
Yahudi juga mewajibkan sunat sebagai tanda perjanjian antara Elohim dengan Abraham. Beberapa makanan juga dilarang. Kita akan melihat betapa Rasul Paulus menarik batas tegas antara kehidupan orang-orang Kristen dengan kehidupan agama Yahudi pada masa awal gereja berdiri. Dari situ kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus mengartikulasikan kembali pengajaran Taurat yang lebih hidup dan menghidupkan ketimbang ritual dan pengajaran kaku dari orang Yahudi. Roma 3 ayat 21 sampai 31 merupakan salah satu kritik terhadap pengajaran Yahudi yang tidak menghidupkan. Kekristenan mengajarkan bahwa banyak makanan boleh dimakan. Rasul Paulus kepada Timotius mengajarkan bahwa makanan boleh dimakan karena sudah didoakan. Pada 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ke-5. Barangkali ini juga berhubungan dengan Markus 7 ayat 14 sampai dengan 16 tentang pernyataan Yesus bahwa yang haram adalah yang keluar dari manusia, bukan yang masuk. Ada beberapa poin yang bisa diungkap dari kritik Paulus ini. Yang pertama, bahwa tanpa melakukan praktik Taurat, kebenaran juga bisa didapatkan dari iman dalam Kristus Yesus. Yang kedua, Yesus Kristus adalah benar dan Dia mampu membenarkan orang-orang percaya di hadapan Elohim. Yang ketiga, orang harus bermegah karena iman kepada Yesus Kristus, bukan kepada praktik Taurat yang kaku. Yang keempat, Tuhan Yesus hadir untuk bangsa-bangsa lain, bukan hanya untuk Yahudi saja. Artinya, bangsa lain yang percaya kepada Kristus juga akan dibela di hadapan Elohim. Sebagian kita barangkali juga berpandangan kaku dan kolot seperti ini. Kita menganggap bahwa anugerah Tuhan hanya terbatas pada kita. Orang lain dianggap berbeda dan sesat. Mereka tidak berhak atas berkat dan keselamatan. Tentu saja kasih Tuhan dikerdilkan dalam edisi ini. Kita menganggap kekristenan hanya untuk sinode kita saja, untuk suku kita saja, untuk kampung kita saja, dan membuat seolah-olah orang di luar gereja kita adalah berbeda Tuhan. Itulah tanda-tanda kita menutup diri dari dunia luar dan membuat Kristen menjadi kerdil. Kiranya kita mampu menghadirkan kekristenan yang terbuka, mudah bergaul, dan tidak menganggap orang yang berbeda sebagai orang yang sesat. Jadi kita sudah mencoba mengenali ajaran Yesus Kristus. Dari situlah kita mengenali kebenaran dan Tuhan yang benar. Oleh karenanya kita hidup oleh iman. Rasul Paulus menyatakan pengajaran Yesus Kristus adalah sumber kebenaran. Amin. Penyuluhan sudah selesai dan saya akan membacakan beberapa topik yang sedang hangat dalam media nasional kita. Yang pertama, kebijakan The Fed cenderung dovish dan diperkirakan mempengaruhi pasar modal setelah 1 Februari 2023. Yang kedua, anggaran pengentasan kemiskinan masih dipakai untuk rapat dan seminar.
Padahal presiden mengarahkan setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan pengentasan kemiskinan. 3. Kebangkitan ekonomi Cina dipuji oleh Bill Gates dan mulai dibandingkan dengan ekonomi Amerika Serikat. Menurutnya, Amerika lebih lemah secara politis sekarang ini. Berikutnya, dipecat saat wawancara atau sedang perjalanan dinas menjadi hal lumrah bagi karyawan Google saat ini. Pada pekan ini, Google menghentikan 12.000 karyawannya sebagai imbas perekonomian yang tidak menentu di tahun 2023. Di sisi lain, perang di Ukraina belum selesai. Zelensky meminta dukungan kendaraan tempur berat. Data penduduk miskin yang belum akurat, bantuan pemerintah yang masih terbatas, serta investasi yang belum melibatkan banyak pekerja membuat angka kemiskinan sulit untuk ditekan. Berikutnya, Swedia mengalami kemunduran bergabung dengan NATO karena sikapnya yang tidak tegas memberantas terorisme di negaranya. Berita lain, tambahan dana 3 triliun dari BCA kepada anak usaha menunjukkan ekspansi yang meningkat dan perekonomian yang menantang. Lalu, RI, negara kita, mulai menggarap energi baru terbarukan. Kita dukung program ini untuk Indonesia yang lebih maju. Berita berikutnya, ada misalnya dugaan pesta seks di lingkungan katedral Inggris sedang diselidiki. Semoga peristiwa seperti ini dapat senantiasa diusut dan menjadi pelajaran bagi para klirus. Berikutnya, perang bisa terjadi kapan saja. Kondisi keamanan dunia dan kestabilan kawasan memang sedang menghangat, seperti yang sedang terjadi di Laut Natuna Utara sekarang ini. Pejabat militer Amerika misalnya memperkirakan perang dengan Cina akan terjadi pada 2025. Nah, kita sebagai warga Indonesia sebaiknya bersiap dengan isu-isu global yang sedang terjadi, tentang isu-isu pangan, isu-isu energi, isu-isu stabilitas keamanan, dan dengan cara untuk semakin peduli dengan sesama, semakin memperkuat posisi kita, memperkuat ekonomi kita, maupun memperkuat kepercayaan kita pada Tuhan. Kita serahkan pada pemerintah apa saja yang bisa menjadi atau perhatian bagi pemerintah. Demikian penyuluhan dan warna sari pada kali ini. Tuhan memberkati.